سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. قال رضي الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين قسطا ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, terutama iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat kesempatan serta kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita di subuh yang ke-15 di bulan yang penuh dengan barakah, yakni bulan suci Ramadan, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul, sama-sama beribadah, sama-sama kita mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan dan istiqamahnya kita hadir di masjid dan di majlis pada saat ini dan seterusnya senantiasa mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkah majlis ini diampuni dosa-dosa kita semua, dosa keluarga kita, dosa abah mama kita, dosa guru-guru kita, dan dosa-dosa orang yang sangat berjasa dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berataan dan seluruh zuriat kita mendapat syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyebutkan dalam syairnya wal wazn wal jisrul mahul asna, timbangan dan jembatan titian siratal mustaqim itu sangat menakutkan dan mengerikan, ya. Jadi jangan kita sok-sok pasti nanti terhindar, semua pasti melewati di situ. Nah, maka dari itu persiapan tentu kita persiapkan mulai wayah ini dan sampai nanti menutup mata terakhir. Ketika sudah nanti kita menutup mata terakhir, berarti sudah selesai persiapan kita. Mau siap, mau banyak bekal, mau sedikit, mau kayak apa aja, siap untuk diberangkatkan alias sudah menghadap Allah. Nah, ini kesempatan terus masih Allah berikan kepada kita. Terus kita banyak berbuat, terus kita banyak berkarya untuk diri kita, ya. Jadi nang kita pikirkan diri agar diri kita ini selamat, bukan hanya di dunia sampai nanti menghadap Allah. Kemarin sudah kita bicarakan mulai sakaratul maut, sudah. Kayak apa di dalam kubur, sudah. Kayak apa pertanyaan mungkar nangkir, sudah. Kayak apa nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dihalau di padang mahsyar, sudah. Bagaimana proses menunggu pengadilan Allah?
sudah. Nah sekarang ini hendak menuju siratal mustaqim. Nah, mudah-mudahan kita semua selamat berataan dunia akhirat ya, dan seluruh zuriat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah." Akan kami memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Apanya yang ditimbang? Amal kita. Dan timbangannya sangat seadil-adilnya. Kada kawa disogok, kada kawa dipandiri, kada pakai pengacara, tidak pakai apa-apa, langsung diri sendiri. Kalau di dunia ini ada perkara apa macam, lihat dulu para pengacaranya. Yang kedua, lihat dulu bagaimana duitnya. Ya, bilanya dua macam ni kuat, insya Allah pinanya selamat saja untuk urusan hukum di dunia. Tapi kalau di sana enggak pakai pengacara, enggak pakai apa-apa, enggak ada duit, enggak ada apa. Kita masing-masing wa anna sa'yakum sawfa yura. Apa yang kamu kerjakan di dunia ini, apa aja, nanti kamu sendiri yang melihat pekerjaanmu itu. Apa aja yang kita kerjakan, mulai kapan, mulai akil balik sudah dihitung sampai nanti terakhir. Apa aja gawian, mau orang tahu, mau istrinya tahu, mau suaminya ndak tahu, semua ada catatannya rapi. Nah, kita dipasang timbangan ujar Allah. Fala tazlamu nafsun syai'a. Maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Pokoknya ujar bahasa kami itu panas, panas itu pas timbangannya. Tidak ada dirugikan. Kalau kamu dirugikan, tidak ada. Kalau di dunia bisa, walaupun dia simbolnya timbangan, ya pengadilan timbangan, tapi bisa nanti ada dirugikan. Bilangnya bil pulus, kulusain tembus, selesai. Tapi kalau di sana tidak bisa, tidak bisa, tidak ada yang dirugikan. Wa in kana mithqala habbatin, ya. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, kecil saja, halus. Pernah lihat biji sawi? Kayak wijen gitu. Kecil betul. Mungkin bahkan lebih kecil daripada itu. Min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Pun pasti kami akan mendatangkan balasannya. Jadi nang kaya apa aja amal kita, gawian kita, nang baikkah, nang kada baikkah, tetap semua ada catatannya, ada laporan pertanggung jawabannya. Tidak ada yang terlewatkan. Kalau di dunia banyak terlewatkan ya. CCTV bagus, sudahnya belok sedikit, hilang, tidak kelihatan lagi sudah. Kayak apa canggihnya CCTV, sembunyi sedikit tidak kelihatan lagi. Nah, kalau dengan Allah semua rapi catatannya. Artinya di sini ayat menyuruh kita untuk berhati-hati. Niat dijaga bagus-bagus, gawian bagus-bagus, banyak-banyak nang baik supaya kita seorang juga nang merasakannya. Siapa nang banyak berbuat kebaikan, dia sendiri yang merasakan. Siapa yang berbuat kejahatan, dia sendiri yang merasakan. Jadi sama modal nak kayak dokter tu lah, sudah diberi obat, terserah pian nilai, pian makan obatnya sesuai aturan, insya Allah sembuh. Pian kadang makan obat terserah juga, pian makan obat sekaligus seberataan, selesai lakas. Makan sini kerok semuaan, langsung diam. Kenapa? Wailai. Saking kada sabarnya hendak pas ampih sembuh. Orang makan sebiji, 2, 3 sama malam sini ambil 11 saya langsung jiun. Wal waznu yawma idzinil haqq
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Dan timbangan pada hari itu yang menjadi kebenaran. Ngapa aja gawian kita di dunia. Makanya kita di dunia ini bila apa aja yang menurut kita baik, cepat kerjakan. Jangan nunggu nanti. Ini bulik isyaratnya apa? Kain aja besi simpon. Ngaji cepat ngaji dulu. Jangan bulik isyarat, santai, layah. Nah, ikan. Pada kota Cimbo Bantal, ini aku sih aja gawi dulu. Barangnya 2 lembar kah, 3 lembar kah mengaji. Lalu kita besi simpon. Anang mungkin ke pasar lalu kita istirahat, kita duha pulang, gitu aja. Gunakan waktu dengan baik, dengan tepat, ya. Jangan bulikan HP aja nang diitih. HP itu ada habisannya, HP itu gampang, ya. Namun masih aja signalnya ada terus, ada habisan. Sementara hari ini habis, ya Allah, dari ini jam 7, jam 8, jam 9 kan habis, maksudnya dilewati. Umur HP kan jangan terlewati. Nang kisah apa nih, kapal selang ada terus. Sebulan ini ada terus tuh kisah. Kada pacangan terlewati lah. Tapi kalau ibadah kita rugi, boleh kena sibuk kada baca Quran. Nah, rugi seorang. Iya kalau kena johor membaca, iya kalau kena bila johor sibuk lagi apa, nggak terasa kena buka bersama lah apa lah. Sementara ibadah kita sedikit, rugi jadinya, rugi. Ini nggak terasa 15 ribu, waktu itu jalan terus. Ini yang kelipatan banyak betul, amal-amal itu berlipat ganda. Selesai nanti Ramadan, nggak ada lagi sudah, nggak ada lagi bonusnya. Kita yang rugi. Barang siapa yang timbangannya dengan kebaikan, waman khaffat mawazinuhu faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan dengan kebaikan, mereka itulah yang beruntung. Apabila di dunianya sidin banyak beramal ibadah, model kayak kekanakan ke ulangan, bilanya rajin belajar, konsentrasi, insya Allah berhasil ulangannya. Tapi nang kalau memang kekanakan tuh main HP aja, memainan aja, pasti kita menyesal melihat nilai 4-3. Kenapa? Inya seorang. Itu juga gambaran kita ini. Bila kita istiqomah, dapat biji yang bagus, dapat nilai yang baik. Bila kita kada istiqomah, kita sendiri yang rugi. Nih, bila timbangannya kebaikan, faulaika humul muflihun, untung benar, ya. Bilanya malam tadi sudah salat tarawih, alhamdulillah, witir sudah, baca Quran sudah, sahur tadi juga, banyak amalan-amalan juga, sampai ke sini udah, sampai nanti terus berjalan waktu. Bila banyak kebaikannya, faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa timbangan ringan, ringan benar timbangannya, faulaika alladzina khasiru, mereka itulah orang yang rugi benar. Sementara waktunya cuma sedikit, berapa tahun aja waktu kita. Syukur-syukur banyak nang tua-tua masih ada kesempatan. Ada nang anung-anung dah habisan. Namun sampai umur 70, 80, banyak benar sih kesempatannya. Ini ada umur nang sekian sudah bulikan, ya. Jadi siapa nang timbangannya ringan, mereka itulah orang yang rugi, merugikan diri sendiri, karena mereka melanggar ayat-ayat kami. Jadi alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Melanggar ayat-ayat kami maksudnya melanggar aturan-aturan kami, dalam hal ini aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa lagi? Allah
menyuruh kepada kita untuk berbuat kebaikan. Lewat lidah Rasulullah, Nabi mengajar, siang malam Nabi dakwah. Nabi meninggal, diteruskan sahabat pulang, sahabat mengajak apa macam, para sahabat meninggal, diteruskan oleh para tabi'in, mengajak juga para tabi'in meninggal, terus sampai kepada ulama-ulama sekarang, mengajak dan mengajak dan mengajak. Nah, cuman yang diajak ada mendengar, yang diajak tidak mau mengikuti, rugi dia sendiri nanti ruginya. Fa amma man thaqulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang senang. Kayak kita aja, amun dasar mulai lagi anum, giat kerja, disiplin bekerja, alhamdulillah rezeki ada. Sudah tua sih kan, karena tapi bingung, rumah ada, penghasilan ada, simpanan ada, ya biar kada banyak kawaja untuk menopang hidup beliau, tenang aja sih kan. Tapi kalau lagi anum sudah mau ukur jalan raya, itu nang mau ukur jalan raya tuh PU, ini sih nyenang mau ukur susubuh ke sana, gitar nang dibawa, reng ke sana mau ukur jalan raya. Tato hibak di awak, rambut nak kayak hantu. Ini waktu jalan terus, dikiranya anom terus sih ya. Ini bukan menghina orang, untuk gambaran kita, anak cucu kita mudahan selamat. Coba dikiranya anom terus ya, mudah terus, ke sana kemari, ke sana kemari. Kadang-kadang kita, ya Allah, anak siapa ini kesiannya, mudahan ini sadar. Itu aja aku berdoa rajin. Kadang menyembatinya, Pak, mudahan ini sadar. Kesian tuhnya Tuhan ini yang Pak. Amuninya bisa anak, anaknya kira juga melihat abahnya, nak, kenapa Pak telinga itu belum melubang, banyaknya lubang, merenteng lubang di sini. Ayo, itu aja kada usah dengan Allah, dengan anak yang supan nih kan. Nah, itu supaya sadar. Yang namanya waktu jalan terus, akhirnya Tuhan Pak menyesal, sudah lambat. Artinya kalau memang lagi mudanya dia disiplin, lagi bujangnya rajin pengajian, rajin berbuat kebaikan, mendekat kepada ulama, insya Allah Tuhannya nyaman. Sama kayak kita bagawi, dasar mulai anum bagawi sampai Tuhan nyaman. Mendasar mulai anum juga nganggur aja gawian. Sedikit mak bah duit, abah mama meninggal, siapa lagi mikirkan duit kurang aja lagi. Jadi akhirnya mencuri, naudzubillah. Ini kita aja gambarannya kita. Bilanya di dunia rajin beramal, insya Allah di sana nyaman. Bila di dunianya koler, di sana kita susah. Amun di dunia kada berduit, kawan mainjam kawan. Iyalah. Di sana kita kada bisa apa-apa. Tidak bisa. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tidak bisa nolongi orang. Aku gini jasirin bingung nih kamu. Nah, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti kalau ringan timbangan kebaikannya, nang berat kejahatan atau maksiat atau dosanya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa hawiyah? Neraka hawiyah, naudzubillah. Jadi intinya itu apa? Selamat, kada selamat awake dhewe, kuncinya diri sendiri. Kayak apalagi sudah ulama memberikan gambaran-gambaran kepada kita nih. Bulan Ramadan kata tetap istiqomah beribadah. Jangan bulan Ramadan aja rame musikit ya. Kalau Ramadan masya Allah maling gini ke kopiah. Empat juga buka puasa pinalia wata. Padahal tadi sudah merokok ya. Ya Allah, nah, istiqomah puasa kah, ada puasa kah,
tetap kita belajar, tetap kita beramal, tetap kita berbuat kebaikan. Jangan berbuat kebaikan musim-musim aja, jangan. Kita sendiri kok yang rugi nanti. Kalau manusia bisa jadi kita berpura-pura dengan, kalau dengan Allah ada kau berpura-pura sih dia tahu. Artinya untuk diri kita sendiri. Barang siapa timbangan kebaikannya dan keburukannya sama, bingung sama. Baiknya sama, buruknya sama. Nah, ini bingung. Maka ia akan ditahan. Ada kawa. Stop dulu. Ini antrian di belakang banyak nih. Lu satu-satu nanti itu dipanggil satu-satu. Jangan harus memikirkan pian kayak apa kina dipanggil satu-satu. Bah, lo ngorang mikirkan itu. Itu urusannya Allah. Sama ditahan. Jika Allah menghendaki sebagai penghuni sorga, maka ia akan masuk sorga. Nah di sini nanti berlakunya syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya berlakunya syafaat para wali-wali, berlakunya syafaat para ahli Quran, berlakunya syafaat paguruan. Melihat murid, kamu kan masuk belum guru ulunnya timbangannya sama nih. Rupanya gurunya patuh ya. Ancak duduk di muka patuh guru. Makanya bila di majlis itu duduk di muka guru. Ini katanya di belakang, nyaman di belakang berbahunjur, guring. Ujar Rasulullah, jalisu ulama'uhum warakibuhum. Ujar Nabi, ikam duduk di muka perguruan ikam. Kalau perlu bersentuhan lintuhut dengan guru. Karena yang paling banyak rahmat di depan perguruan. Bila di pengajian dibuncu duduk nyaman bersandar. Ya, makanya Sayyidina Jibril ketika menghadap Rasulullah lutut bersentuh, tapi laki-laki ya, maksudnya itu beparakan. Sampai para sahabat kalau pengajian daun jatuh udah sampai ke tanah, tergugur di paha-paha sahabat, artinya rapat. Makanya di Mekah, lihat di Mekah ustadznya di kursi, para jamaahnya merapat itu di Mekah. Di Indonesia la haula wala quwwata illa billah. Gurunya bebihan untung menyampaikan ayat hadis nang di belakang. Nyaman banget mereka model kayak bunyi terak. Tapi dia apa kata, syukur juga guru ulun turun ke majlis daripada ada. Dia bilang, dipikir-pikir, bujur juga bilang, daripada di rumah guring, mendingan guring di musik gitu. Artinya guru aja pokoknya biar ulun dibuncuk, di belakang kah. Yang penting sakapal lawan pian kan pintarnya. Orang Indonesia ini pintar, maulah-olah alasan tuh pintar. Pokoknya kada apa guru, yang penting ulun cinta aja. Pengajian biar ulun guring di belakang, kada bapak yang penting selamat aja, umpat pian di murid kan barang. Ini orang Indonesia ini kada mau pengalahan, apalagi Banjar ya. Lubuhan Banjar nih harat kada mau kalah nya. Kemudian dibentangkan jembatan. Nah, setelah proses apa semua dibentangkan jembatan. Namanya Shiratal Mustaqim. Makanya dibaca nang rancak habis sembahyang tu 4 kali, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Barang siapa yang membaca 4 kali imbas sembahyang, nanti dia jembatan atau Shiratal Mustaqim itu dilebarkan nang kayak dunia lebarnya, nyaman berjalan. Tapi bila nya kada mengamalkan itu, waduh, rambut dibelah 7. Awalnya kamu membelah rambut 7. Saking kecilnya.
Tapi bila sini mengamalkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah illahu wa rabbul syahid la ma'budu siwahu wa muslim wa asyhadu an la kali aja ada banyak-banyak. Ibu Habib Salim Abdullah Asy-Syatiri juga menjazahkan, Al-Habib Zain bin Semid juga ulama-ulama itu banyak menjazahkan amalan supaya kena di hari kiamat bila melewati titian Shiratal Mustaqim melebar. Amun melebar kan nyaman berjalan. Nya ada kalau kami bahari ngarannya titian, masih ingat Bu titian Bu? Titian kalau orang dulu kan bejamban kalau di batang-batang kan bahari kan di sungai anu rame bejamban bahari. Nah, dari rumah itu atau dari tanah itu ke jamban nih itu ada titian. Nah, ada juga kan titian Siratal Mantabau guguran Bang. Kecil aja. Nah, kalau ini Masya Allah melebar dibentangkan jembatan, maka jembatan ini bawahnya neraka ya, dan menuju sorga di bawah neraka, di situ sorga, di sini padang mahsyarnya. Berapa tahun perjalanan dari mahsyar menuju sorga? 1500 tahun. Ih, awasnya sehari di hari kiamat kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Sehari di hari kiamat di meninjau ini 1000 tahun. Sehari di sana 1000 tahun di dunia ini. Berapa triliun tahun nanti. Dan kita melewati jembatan itu sesuai amal kita masing-masing. Ada yang set langsung seperti kilat. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Amin Allahumma. Kalbarqil khatib, nah kayak kilat. Siapa mereka? Orang-orang yang ahli shadaqah di antaranya. Makanya tadi celengan jangan kosong. Jadi untuk promosi akhirat kan boleh, bahkan dianjurkan. Nyaman kita terbuka hati. Ini kegiatan-kegiatan di masjid, di mana aja masjid ya, ada rezeki kita, cepat keluarkan, cepat kita bantu apa yang kita bisa. Ini filmnya mic-nya nyaman. Kemarin kan jebol ya. Jadi apa aja yang kita bantu untuk masjid tidak akan rugi. Walaupun panitia kada ingat mencatat, tidak akan rugi. Walaupun panitia lupa mengucapkan terima kasih, tidak akan rugi. Wah, aku ya antara botol aqua sedos, kada ada panitia mau memakan, kada apa-apa. Allah Taala nang Maha tahu kena. Jangankan pian sedos, sebuting wadai aja lumpia. Sebuting aja menyumbang. Aku cuma amalkan hadis, dengarkan ceramah guru, munjukkan nasir, apa Bu ini sebuting lumpia. Lagi nikam aja sih raja, nang munjuk janda. Nah, ya. Artinya sekecil apapun bantuan kita, apalagi untuk ibadah, semuanya dicatat rapi oleh Allah. Jadi jangan kita buruk sangka macam-macam apa-macam. Nah, kadang-kadang banyaknya yang buruk sangka. Nyumbangnya bagus, 1 juta, 2 juta. Nang buruk sangkanya itu nang menghilangkan pahalanya. Jangan-jangan dibuat panitia di kantong. Nah, iya pasti di kantong loh duitnya. Nang maulah hilang pahalanya gara-gara buruk sangkanya itu. Nah, tak seorang pun dapat mencapai surga sebelum melewati neraka. Neraka di bawah. Di bayangan kan naik. Jadi supaya kita banyak beramal. Takutan tak gugur ya Allah. Bila tak gugur, neraka sudah. Nah, apa amalannya tadi? Cari di dalam kitab Risalah Amaliyah ada di dalam apa itu Yasin nang bikinan sekumpul ada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul wahidul rabban syahidan la ma'budu siwa huwa nahnu lahu muslimun. Kita rajin di kampung pasti membaca doa itu 2 kali kalau lah.
walhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, astagfirullah, sampai 3 kali hanya kita asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ilaha illallah syahada la ma'budu siwa huwa nahnu lahu muslimun 4 kali al-fatihah jam imam baca doa kena. Biasanya doa yang kedua itu doa tolak bala. Amun wayah ini kapanjangan doanya aja aku hendak balakas bulik. Nah, ya padahal banyak-banyak berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, cara melewati jembatan itu berbeda-beda tergantung pada tingkat istiqamahnya. Cara bahasa kita tergantung kerajinannya waktu di dunia. Bila di dunianya sidin rajin berbuat amal yang baik, nuntut ilmu yang baik, istiqamah ma'amalakan, akhlaknya bagus, pasti sudah selamat. Jadi cara kita melewati itu bermacam-macam. Kalau bisa kita kiaskan model nang kayak orang tulak haji. Orang tulak haji, Bu. Kayak Pak, sama bajunya sama berataan. Ya kalau pelayanan dari panitia haji sama semua. Iyalah, kalau yang pernah tulak haji sama semua. Nang saya dapat tas berataan. Semua. Cuman nanti yang membedakan dia ketika dalam melaksanakan ibadah. Ada yang khusyuk, ada yang bagus, ada yang baik, ada juga yang kada baik, macam-macam. Tergantung ilmu dan kebiasaannya di kampung. Bila ilmunya banyak, inya rajin menuntut, inya rajin belajar, sebelum tulak haji itu akhlaknya bagus, apa macam, sampai di Mekah pun demikian. Sampai nanti balik pun demikian. Tapi bilanya memang inya terpaksa gara-gara hendak tulak haji aja lalu belajar, sampai di sana terpaksa juga kita ujung-ujungnya semua berbalik pulang ke asal gawian. Itu aja gambarannya, kita tidak usah repot ya. Jadi kalau memang orang itu sudah biasa di dunia kebaikan-kebaikan, di sana tenang. Biar dia yaumil mahsyar tenang, model kayak anak-anak tuh nah. Amun inya belajarnya bagus, disiplin apa macam ulangan. Kira-kira bingung lah ya. Adanya sudah belajar. Kalau bahari kita lagi kekanakan sekolah, enggak ada guru tuh beritahu. Buku pelajarannya taruh di depan meja. Nah, ulangan nih misalnya. Bila sudah guru menyuruh mandak buku di meja ini, kita ulangan di sini. Nah, ya sudah. Mau diandak di sini kena kawannya rupe. Iya, guru-guru bahari gitu. Kada ada pemberitahuan apa macam. Umpama kita belajar bahari EPS ya, kalau buku EPS taruh di depan. Ya, ulangan sini papan tulis. Pelingau. Oh, pelingau. Ya, tapi kawan kita siap belajar terus. Bahari nyaman bang lah, kada ada gangguan HP lah. Wah ini Allahu Akbar, kekanakan HP aja. Kalau kita dulu mana ada gangguan, bulik sekolah belajar paling main gasing, main apa itu leker, apa nang tok mengenai batu saja baajakan tuh bahasa sembunyi itu, bahasa kami baajakan itu aja permainan. Namun nang bibinya rajin main nang apa nang anu tuh, iya macam-macam kan ada, tapi repot. Artinya permainan bahari itu seakan-akan olahraga kok, berkeringatan macam. Makanya kakak-kakak bahari sehat-sehat. Wah ini kakak-kakak aduh imbah makan ditilam aja lagi HP aja. Keringat kada keluar, akhirnya baru umur 10 tahun sudah cuci darah, nauzubillah. Kalau bahari kakak-kakak main keleker, main gasing, boyoyoan, apalagi nih amun di Batang itu anu ilong di
batisnya apa katanya? Kami katakan cabur, itu olahraga semua. Ya. Ini apa olahraga katakan? Odong-odong. Main odong-odong kok menyatakan mama abahnya mau olah odong-odong. Ya Allah, paham gak tahu? Ya kalau dulu rame permainan ya. Ada nang apa itu ngarannya? Nang gini melebar kakinya. Apa itu? Hah? Asinnya asinan kah? Asin dah. Nah, itu olahraga juga. Nah, berkeringat ya. Oh ini kan sudah. Dah. Sampai terguring-guring. Ada yang takut pada kepala. Allah Rabbi, makanya wah ini penyakitan ya. Ada saya punya jamaah umur anaknya 4 tahun Pak, ginjalnya gagal sudah 4 tahun gagal ginjal Pak. Kisahnya mulai pembawaan ini karena kadang gerak itu mager, malas gerak. Apalagi puasa guring gitu. Apalagi sudah guringnya ibadah. Nah, tergantung pada tingkatan istiqomah dan ketakwaan seseorang. Nah, jadi istiqomah itu rutin, takwa itu ibadah kita dalam mentaati perintah Allah sewaktu di dunia. Jadi tadi bahasa ulun tadi, hendak nyaman kadang nyaman di sana, di sini tidak. Bila di sininya gawiannya baik, nyaman di sana. Bila kada baik, tanggung seorang. Wa yunajjiyallahu alladhina ittaqaw bimafazatihim. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Orang yang bertakwa selamat. Kenapa? Dasar gawian sidin baik, dasar amal sidin banyak. Bukan karena sogokan-sogokan orang, dasar memang belajarnya bagus gitu loh. Kalau ibarat kita kiaskan pada anak-anak, dasar anaknya disiplin, belajarnya baik, sama orang tua penurutan baik, makanya berhasil sukses. Dasar nang panguliran males ya, disuruh belajar guring, disuruh ngaji mainan. Apalagi musim kayak gini kadang-kadang bulik ke rumah jam 1 jam 2 kuitan naik tahanan. Kau lah pian guring namun anak masih di luar jam 1 itu Bu, tidak bisa ya, tidak bisa. Akhirnya kuitan jadi security di depan pintu menunggu anaknya datang. Nah itu nang ujar Habib Hussein Alatas dari Pekalongan, banyak anak kue ini membunuh orang tuanya. Dibunuh apa? Itu bang tadi bila berjalan kada mengingat waktu. Kuitan gaya ringan sudah KTP sehat, menunggu-nunggu kepikiran iya apa macam, apalagi anak bibini apa jam 12 kada ada, apa jam 1 kada ada. Takanan naik sidin, minum obat takanan naik macam-macam, akhirnya ada tahan juga ginjal sidin habis. Jadi gara-gara gawian seorang abah mama garingan. Mudahan sehat kita berataan ya. Jadi banyak jaga bujur kita. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Adapun air telaga Haud kita habiskanlah. Milik Nabi Muhammad SAW lebih putih daripada susu, lebih harum daripada minyak wangi, lebih manis daripada madu. Ada nanti telaga Haud ya, telaga namanya, telaga Rasulullah, dan berasal dari telaga Al-Kautsar yang lebar dan panjangnya seperti perjalanan sebulan. Siapapun yang minum seteguk saja tidak akan menderita kehausan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita nanti dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah,
namun kita mungkin kada banyak beramal buai, tapi kita cinta kepada para wali-wali Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dan seluruh zuriat kita kena mendapat telaga air, telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal. Orang yang pertama kali memperoleh izin untuk memberi syafaat adalah baginda Rasulullah SAW. Dari seluruh nabi yang disebut dalam kitab 114 para rasul, nabinya berapa puluh ribu itu. Yang pertama kali diizinkan oleh Allah memberikan bantuan Rasulullah SAW. Syafaat beliau yang paling besar adalah syafaat beliau yang diberikan pada saat perkara diputuskan dalam persidangan di mahsyar. Jadi waktu orang di sidang ditimbang, nah itu yang kita harapkan syafaatnya Rasulullah. Itu yang kita banyak-banyak baca salawat. Bila sudah imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum fadlan minallah wa ni'mah, Allahumma shalli ala Muhammad, dijawab salawatnya. Jangan nang dihitung rakaatnya. Berapa rakaat sudah? Habis saya kena. Ini hanya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, fadlan minallah 87 anu Bilal ya. Orang menjawab salawat sirin berapa sudah lagi aja kurang kali. Pasti karena imamnya nang 4 giga, wah. Mantap pacol tali kutang jam. Nah, syafaat beliau yang lain. Jadi sana pengalih ya, kamu urusan tarawih ini dah. Aku ditagur, terlalu cepat Ustaz. Ya sudah. Sekali aku jadi imam jam 10.15 hanya tuntong. Bismillahirrahmanirrahim. Behinak aku dua kali behinak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Behinak pokoknya pulang berarti salah pulang. Ancapi pulang. Aduh, kada tahan Ustaz terlalu cepat. Nah, salah pulang. Kayaknya dia sudah di musik ini orangnya berapa? 200-an. Angkat tangan nang mana ketujuh cepat, nang mana lambat. Angkat tangan berataan. Nah, berarti. Biasanya kan cepu. Ini kan ujar supir. Kalau jalan tuh 100, 110, ini konsentrasi Pak. Kada pacaran mengantuk. Jadi konsennya ibadah itu juga, apalagi yang sunnah kan, tapi tetap tumakninah dijalankan. Allahu Akbar. Jadi konsentrasi. Amunnya lambat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apabila tuntungnya di sini. Oh, bikin tuntungnya aja. Iya, artinya nang sedang-sedang aja. Iya. Nah, yaitu mengeluarkan sekelompok umatnya. Jadi syafaat yang pertama waktu di mahsyar. Syafaat beliau yang lain mengeluarkan umatnya dari neraka, meningkatkan derajat mereka, mengeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia, kita sendiri yang memanennya. Itu aja ingatin. Baikkah ada baikkah? Niat kita di hati baikkah ada baikkah? Seorang juga nanti yang merasakannya ya. Nah makanya diatur niat kita yang bagus-bagus, gawian kita yang baik-baik. Nah mungkin dulu pernah kita berbuat maksiat, taubat kepada Allah, kita perbaiki diri kita terus, mudah-mudahan sampai akhir hayat pun baik. Teriring doa mudahan kita beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sakaluargaan selamat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-Fatihah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afu anna ya Karim, afu anna ya Rahman, afu anna ya Rahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Maulana Muhammadin muhdar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa idhari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din 'allimna rushda, rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.